Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita akan bersama berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, saat ini untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada kami, sekalipun situasi kami masih banyak sekali tantangan, khususnya berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan kami menjalani perjalanan hidup ini. Sekalipun kami mungkin agak sulit dan kesulitan untuk bisa selalu berada di luar rumah, untuk beraktivitas seperti biasa, bahkan juga dalam ibadah. Seringkali kami hanya dan bergantung kepada apa yang ada, yang tersedia melalui media, secara online. Tapi kami percaya bahwa dalam semuanya itu tetap kami bisa mengalami akan kehadiran Tuhan. Tuhan, sekalipun situasi tidak mudah, kami tetap berharap kepada Tuhan bahwa satu kali segala sesuatu menjadi normal kembali dan kami bisa mengharapkan akan pertolongan Tuhan lebih lagi. Berkati pemberitaan firman-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalian dari Alkitab, yaitu dari Matius 6, ada satu ayat yang luar biasa, yaitu ayat yang ke-26. Matius 6 ayat 26 yang berkata begini, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu?" Dan ada ayat yang berikutnya, yaitu Matius 6 ayat yang ke-28 dan 29. "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Sekalian, Tuhan berbicara mengenai alam, berbicara mengenai situasi, mengenai kondisi yang sedang terjadi. Dan di dalam pengamatan ada burung-burung di udara, burung-burung kecil yang terbang, dan juga di padang ada rumput, dan di situ juga dikatakan ada bunga bakung yang berkembang dengan sangat indahnya. Begitu indahnya sampai dikatakan bahkan pakaian Raja Salomo tidak lebih indah daripada bunga bakung itu. So sekalian, hidup kita sebenarnya di dalam tangan Tuhan. Hidup kita dikelilingi oleh alam, dikelilingi oleh burung-burung di udara, dikelilingi oleh rumput, oleh rumput, oleh bunga bakung dan sebagainya. Kita hidup di dalam situasi yang sebenarnya hidup di dalam ekosistem, di dalam sistem kehidupan yang Tuhan berkati. Nah, hari ini saudara sekalian, kita memang kenyataannya adalah sedang mengalami pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia dari bulan Maret sampai hari ini. Di tengah-tengah segala pancaroba, segala harapan, segala putus asa, seringkali mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan izinkan situasi ini? Di manakah baiknya, nyamannya situasi ini? Mungkin kita juga bertanya, apakah artinya dan gunanya ini semua? Kita mungkin bertanya dan ingin mencoba menyelesaikan dengan berbagai macam pendekatan. Salah satunya pendekatan teologi yang saya dan saudara bisa ikuti selama ini. Ketika mulai pandemi, tiba-tiba ada buku yang beredar, begitu luas, diterjemahkan di mana-mana, yang mencoba untuk menjawab kemana dan apakah sebabnya Tuhan memberikan kita pandemi ini. Lalu buku itu diterjemahkan, terjadi diskusi di mana-mana, lalu muncul tulisan yang kedua dari seorang ahli yang berkata, kita tidak tahu mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Mengapa situasi kehidupan kita berubah dan kita mengalami situasi sulit ini. Nah, orang itu berkata, tidak ada jawaban dan jangan cari jawaban. Oleh karena ada hal yang tidak bisa dijawab dan tidak diberikan kepada kita. Tuhan yang tahu jawabannya, kita tidak tahu jawabannya. Bahkan dia menganjurkan seperti di Alkitab, baliklah kepada Tuhan di dalam lamen, di dalam satu doa, satu keluhan yang rohani di depan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Datanglah di dalam doa, datang dengan keluhan kepada Tuhan. Karena hidup kita memang tidak mudah. Tetapi sekali kasih Tuhan, ketika saya membaca bagian itu dan membacakan tulisan-tulisan seperti itu, yang jelas sebenarnya Alkitab mengatakan kita bisa mengalami Tuhan dalam situasi apa saja. Ada pandemi, tidak ada pandemi. Teks firman Tuhan yang tadi kita baca menggambarkan kepada kita pengalaman dengan Tuhan, mengalami akan kebaikan, mengalami segala hal yang indah dengan Tuhan. Itu juga bisa terjadi di alam ini, dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya memandang ke angkasa, melihat ke langit.
Dan juga melihat ke burung-burung yang di udara sana. Dia Tuhan Yesus juga mengajak mereka, ayo lihat ke padang, lihat di sana ada bunga rumput, di sana ada bunga lili dan seterusnya, saudara sekalian. Bukankah itu kehidupan kita? Jadi ketika saudara tidak bisa beribadah di dalam gedung ibadah, di dalam gereja kita, oleh karena adanya larangan, adanya pandemi ini, sebenarnya tidak membuat saudara itu tidak bisa berbakti, tidak bisa mengalami Tuhan. Itu sebabnya bersyukur gereja-gereja shifting, cepat-cepat beralih ke media yang ada. Mulai dari Maret, April, Mei kita beralih ke media yang ada. Dalam segala keterbatasannya. Ada yang memakai live streaming, ada yang memakai juga Zoom, ada yang memakai online, di-record dulu, dan seterusnya. Ada juga memakai radio, ada juga memakai berbagai macam media yang bisa dipakai. Tapi itu semua adalah sarana yang kita coba. Karena kita tahu dengan jelas bahwa mengalami Tuhan itu bisa bagaimana saja. Bisa situasinya seperti apa saja. Seperti di Alkitab juga ada orang berbakti beribadah di padang gurun, bahkan perjalanan di perjalanan gurun. Di padang gurun itu menjadi perjalanan dicatat di Alkitab, bukan? Di kitab Ulangan, Bilangan, dan sebagainya. Keluaran. Juga bahkan kita bisa beribadah di dalam bait Allah, ada saatnya tidak bisa juga. Ada saatnya Tuhan ditemui di gunung, di lembah, dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan karena pandemi ini, lalu kita cari jawaban terus-menerus, dan akhirnya kita tidak ibadah. Justru kita bisa mengalami Tuhan dalam situasi apapun, termasuk dalam masa pandemi ini, termasuk di dalam media online, termasuk di dalam semua pelayanan yang bisa kita ikuti. So sekarang Tuhan justru kita melihat bahwa sebenarnya kita bisa mengalami Tuhan di tengah-tengah situasi ini dengan lebih lagi. Paling sedikit ada 3 hal sekalian. Pertama adalah bahwa hal yang kita alami itu adalah hal yang dialami oleh para umat Tuhan di sepanjang sejarah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekali lagi, mereka tidak selalu bisa beribadah di kemah perjanjian, di kemah Tuhan. Juga tidak selalu mereka bisa beribadah di dalam gedung. Tetapi juga kita lihat bahwa mereka mengalami Tuhan di dalam situasi yang sangat-sangat berbeda dan kadang-kadang sangat ekstrim. Kalau kita membaca di Alkitab, di mana mereka bertemu dengan Tuhan. Di Taman Eden mereka bertemu Tuhan. Di luar Taman Eden ketika mereka diusir dan berdosa dan diusir, mereka juga beribadah di luar Taman Eden. Lalu kemudian kita masuki masa-masa Nuh. Ketika Nuh naik bahtera, di mana dia beribadah kepada Tuhan? Di atas bahtera itu. Ketika orang Israel di Mesir, mereka beribadah kepada Tuhan di tanah asing di Mesir. Dan ketika mereka melewati Laut Merah, mereka masuk ke padang gurun. Di mana mereka beribadah? Di kemah suci. Di kemah Tuhan, yaitu tabernakel itu. Di situ mereka di padang gurun beribadah. Memasuki tanah Kanaan, mereka dirikan mezbah dan seterusnya. Di zaman raja-raja, mereka mulai mendirikan akan tempat yang lebih permanen. Dan seterusnya. Bait Allah untuk Allah. Dan seterusnya. Tetapi sekali kembali, umat Tuhan tidak selalu mengalami situasi yang mudah. Di Perjanjian Baru kita lihat, mereka bisa beribadah di sinagog. Tetapi kemudian terusir sesekali dari sinagog. Lalu mereka beribadah di rumah-rumah. Maka muncullah di Perjanjian Baru namanya house churches. Gereja-gereja rumah. Tempat di mana orang-orang beribadah di rumah dengan sangat terbatas. Jadi, kesimpulannya saudara sekalian. Tempat, lokasi, situasi itu bisa selalu berubah. Tetapi itu tidak membuat seseorang tidak mengalami Tuhan. Maka yang kedua, justru kita ditantang dalam situasi sekarang bahwa kita bisa tetap mengalami persekutuan dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, sekalipun kita itu melalui media, melalui online, melalui live streaming, dan seterusnya. Jadi tidak ada halangan, justru sekarang kita itu di-challenge, ditantang, sekalipun kita kebaktian dengan online, kita tentu bisa mengalami Tuhan di situ, mengalami anugerah Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena jarak itu tidak menjadi persoalan. Oleh karena lokasi itu tidak bisa menjadi persoalan. Maka sekali ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang berkata, kepada Tuhan Yesus perempuan itu berkata, kamu orang Yahudi berbakti di Yerusalem, kami di Gunung Gerizim. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada saatnya tiba di mana orang tidak berbicara mengenai ibadah di gunung ini, di mana tempatnya, karena orang akan beribadah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bukankah itu Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita? Ibadah kita, pengalaman kita dengan Tuhan itu bisa lepas dari konteks fisikal,
konteks jasmania. Kita beribadah di dalam roh, dalam kebenaran. Di dalam roh Allah, Roh Kudus yang bersama dengan kita dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Jadi sekali lagi, keadaan ini tidak bisa menjadi satu excuse, menjadi alasan untuk seseorang tidak bisa mengalami Tuhan. Justru membuktikan kepada kita apakah kita betul-betul terikat kepada tempat, kepada lokasi gereja, kepada situasi yang ada, atau kita betul-betul beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bisa berfokus kepada Tuhan di mana saja, bahkan termasuk lewat online dan sebagainya. Bahkan juga kita diajak lewat semua proses ini sebenarnya. Yang ketiga, kita diajak untuk menjadi lebih kuat dan membuktikan kita ini seperti apa. Kalau tempat itu membuat saudara menjadi lebih dekat dengan Allah. Kalau gedung gereja membuat kita lebih serius dengan Allah, itu ada persoalan pada kita. Artinya kita sangat terikat dengan semuanya itu. Tetapi yang benar adalah kita dalam roh, dalam kebenaran Tuhan. Bahkan di alam ini kita bisa tetap mengalami Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah ke langit, burung-burung itu dipelihara oleh Bapa di sorga. Artinya ada campur tangan Bapa di sorga pada burung-burung kecil yang tidak bernilai itu. Lihatlah bunga bakung, bunga lili yang di padang itu. Di situ ada campur tangan Tuhan. Karena apa? Tuhan hadir di sana membuat bunga itu begitu cantiknya. Bahkan dikatakan lebih indah dari pakaiannya Salomo. Bayangkan. Saya pernah pergi ke satu museum, sekalian. Ada sebuah lukisan yang sangat bagus, sangat luar biasa di satu negara. Saya pergi ke sana dan saya kagum sekali. Itu lukisan besar sekali menggambarkan kejayaannya Salomo. Dengan banyak orang di istana, lalu ada penari-penari, lalu datanglah Ratu Sheba datang ke sana. Dan yang kagum melihat hikmatnya Salomo. Waduh, gambarnya bagus, lukisannya sangat indah. Dengan bajunya yang warna-warni. Melukiskan betapa hebatnya kemegahan istana Salomo. Betapa megahnya baju-bajunya. Betapa luar biasa semuanya warna-warni di sana. Tetapi Tuhan Yesus berkata di sini, bunga bakung itu begitu indah warnanya. Bahkan Salomo pakaiannya tidak seindah bunga itu. Yesus, sekalian kesimpulannya sekali lagi bahwa kita memang terbatas, tetapi itu tidak membatasi saudara untuk mengalami Tuhan. Jadi it's okay kebaktian dengan apa yang ada. It's okay untuk kita bisa beribadah lewat online, live streaming, media. Tuhan izinkan itu untuk kita miliki hari ini. Kita memang yang selalu ingin yang terbaik, tapi kalau yang terbaik itu cuma sampai di sana, ya kita pakai itu saja. Kecuali mungkin suatu kali ketika situasi sudah berubah, tentu kita akan memakai cara yang lebih bagus lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kita. Pengalaman dengan Tuhan seperti apa sih yang bisa saya dan saudara alami di dalam konteks ini? Bagaimana kita bisa bertumbuh meskipun pelayanan kita, ibadah kita dilakukan secara online, media? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Dalam hal apa kita bisa bertumbuh? Saya mau mencatat tentang 4 hal, saudara sekalian, yang saya dan saudara bisa bertumbuh dengan luar biasa. Pertama adalah di dalam hal percaya pemeliharaan Tuhan kepada saya dan saudara itu di dalam segala sesuatu. Seperti tadi dia katakan dalam bagian firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan kepada kita itu selalu meliputi segala situasi. Tidak pernah kita harus membatasi. Tuhan, kalau situasi seperti ini aku bisa mengalami pemeliharaanmu. Kalau situasi begitu, aku mengalami pemeliharaanmu. Tidak begitu. Siapa yang mendikte Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan baru terjadi kalau situasi itu seperti yang kita inginkan? Tuhan membawa saya dan saudara kemanapun juga dalam hidup ini. Kepada situasi apapun juga. Di mana saya dan saudara bisa belajar. Burung itu ada tempatnya, yaitu di udara. Bunga bakung itu ada tempatnya, itu di padang. Manusia juga ada tempatnya. Tapi tempat manusia adalah di bumi ini. Saudara bisa pergi kemana saja, berada di dalam situasi apa saja. Sekali lagi, saudara, di situ saudara bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Maka kita berkata dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, kau jangan takut. Mengapa engkau itu kecewa? Mengapa itu engkau lemah, kata Tuhan. Kuatkanlah dirimu, oleh karena apa? Aku ada bersama dengan kau. Pemeliharaan Tuhan itu ada dalam segala situasi. Tadi saya katakan di angkasa, di darat, bahkan di laut. Saya dan saudara ingat bahwa kapan sih orang bisa merasakan kehadiran Tuhan begitu intens.
di laut, di dalam laut. Kalau kita baca kisah Yunus pasal yang kedua, ketika dicemplungkan ke dalam laut, dia tenggelam di dasar samudra. Di situ keluar satu syair yang indah. Dan di situ kata Yunus, aku mengalami Tuhan di situ. Dia doa kepada Tuhan di situ. Dia mengalami Tuhan. Oleh karena gelora laut, dia katakan melingkupi aku dan Tuhan hadir di situ. Jadi sekali lagi saudara-saudara, lewat situasi COVID ini sebenarnya bisa kita terus mengenal Tuhan, kita tetap bisa growing dalam Tuhan karena semua situasi ini, semua pancaroba ini akan membuktikan bahwa saudara tetap mengalami Tuhan. Bukankah ketika saudara mengalami moments of transformations, moments dengan Tuhan itu seringkali di mana saja itu terjadi. Karena Tuhan hadir di mana saja, dia hadir, dia maha hadir, dan dia menemani saudara. Ketika seorang ibu di kamar bersalinnya akan melahirkan anak, di situ Tuhan hadir. Ketika saudara dalam perjalanan dengan kereta api, di situ Tuhan hadir. Ketika Anda terbang di angkasa, di sana Tuhan hadir. Ketika Anda berlayar menyelam di dalam laut, itu juga Tuhan hadir. Maka Mazmur 139 berkata, di mana kemana aku akan lari? Menjauh dari Tuhan. Bagaimana aku bisa lari? Menjauh dari roh Tuhan. Dikatakan aku lari ke ujung langit, di situ engkau ada. Aku lari. Aku lari terbang ke angkasa. Cakrawala menjauh dari Tuhan. Engkau di situ. Ketika aku di dalam bumi paling bawah, engkau ada di situ. Itu sebabnya marilah lewat situasi ini, saudara tetap belajar untuk bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Immanuel, Tuhan hadir dengan saya dan saudara. Itu yang pertama. Jadi situasi kita tetap membawa kita untuk growing di dalam pengalaman dengan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar adalah bahwa kita bisa semakin belajar untuk bisa mengasihi dan bisa bermurah hati. Situasi seperti ini membuat saudara memahami, oh iya, banyak orang susah, saudara sekalian. Mayoritas orang di dunia ini susah kena COVID ini. Banyak sekali keluhan dan semakin kita terjun di masyarakat, semakin kita mendengar orang mengeluh dan mengeluh. Bahkan ada orang sudah tidak mau mengeluh lagi oleh karena keluhannya sudah habis, tidak menangis lagi karena air matanya sudah tidak bisa keluar lagi. Mereka hanya duduk pasrah, pasif. Banyak yang seperti itu, saudara sekalian. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita itu berada di dalam kasih Allah. Saudara berada dalam pemeliharaan kasih Allah dan kita itu diajar dalam situasi ini untuk bisa mengasihi Tuhan tetapi juga mengasihi sesama. Nah, menarik sekali bahwa ternyata ada banyak orang mengalami bahwa Allah sudah memelihara hidupnya dan sekarang di tengah situasi sulit belajar juga untuk peduli kepada orang lain, untuk mengasihi orang lain di luar sana. Kita semakin peka penderitaan, kita semakin peka kesusahan. Dan itu membawa kita mengerti ada orang lain susah. Kita berbagi di dalam kesusahan itu. Kita berbagi dan peduli kepada orang lain. Maka sebenarnya kita diajar dalam situasi ini untuk tidak menjadi egois. Diajar untuk belajar untuk mengasihi orang lain. Ada bagian orang lain dalam apa yang kita miliki. Kita sharing kepada orang lain. Bukankah ini ajaran Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Bahkan di perjanjian lama, kalau saya sudah punya ladang, kita mengatakan 10%-nya jangan diambil hasilnya. Kenapa? Itu harus disiapkan untuk orang yang susah, orang yang miskin, supaya mereka bisa tetap hidup. Ini semacam satu sistem yang luar biasa, bukan? Ada bagian orang yang susah, orang yang miskin di dalam kepemilikan kita. Maka dalam situasi COVID ini justru kita growing dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih, dan juga growing untuk mengasihi orang lain. Di tengah kesusahan, kekurangan kita memberi. Dan tentu di dalam gereja-gereja kita bersyukur karena survei dari Birangan Research Center mengatakan selama pandemi ini, gereja-gereja dan anak-anak Tuhan belajar keluar. Lebih keluar ke dalam dunia sosial masyarakat untuk memperhatikan orang lain. Luar biasa. Sesuatu yang sebenarnya dikumandangkan di mimbar bertahun-tahun, tetapi mungkin impact-nya tidak terasa. Tetapi ketika COVID terjadi, orang bergerak keluar, sharing dengan orang lain. Di gereja kami ada gerakan LIA, namanya Love in Action. Dan itu growing. Satu tindakan mengasihi dan in action harus dibuktikan. Dan growing pelayanan ini.
Orang berbagi apa yang bisa dilakukan. Ada orang yang susah, dia bisa berdagang, ya kita bantu beli sama-sama. Ada kekurangan, kita sharing bagian yang kita. Dan itu growing sampai hari ini, kita bersyukur. Dan itu yang saya rasa perlu untuk kita bersama lakukan. Love in action, bukan cuma sekedar bicara tentang kasih, tetapi melakukan kasih. Menyatakan kemurahan kepada orang lain. Ayo kita lakukan itu. Karena dalam masa COVID ini kita bisa growing. Maka dalam firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Sampai yang ke-7, sayang saudara, yang menabur banyak akan menerima dengan banyak, dikatakan. Oleh karena mereka yang menabur dengan kemurahan hati, mereka juga yang also reap generously, akan juga dapat kemurahan. Karena apa? Karena Bapa itu tahu kepada a heart that gives. Hati yang betul-betul mengasihi, hati yang betul-betul memberi. Maka dikatakan Allah suka kepada mereka yang memberi dengan sukarela, tanpa paksaan. Saudara, dalam situasi pandemi COVID, berbakti secara online dan seterusnya, tetap membuat kita growing dalam Tuhan. Tetap membuat kita bisa mengasihi dan growing dalam kemurahan. Ketiga, saudara sekalian, situasi ini bisa membuat saudara belajar untuk mencukupkan diri dalam menerima kebaikan Tuhan. Belajar untuk konten, merasa cukup, dan membatasi diri untuk betul-betul merasa cukup di semuanya itu. Maka seperti Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dalam segalanya saya bisa konten, saya bisa mencukupkan diri dan aku cukup, kata Tuhan. Aku tahu namanya kelimpahan, aku tahu namanya kekurangan. Dalam semuanya itu aku mencukupkan diri. Mencukupkan diri adalah sebuah tindakan aktif. Mencukupkan diri, jadi bukan pasif, semata-mata hanya menerima, tetapi betul-betul aktif. Mencukupkan diri, melimitasi diri di dalam kecukupan. Tidak lagi terlalu menuntut, tidak lagi terlalu ambisi, tetapi mencukupkan dengan semua yang ada. Ada sebuah pembatasan diri. Sesuai membatasi diri itu memang tidak enak. Sangat tidak enak. Bayangkan saudara pergi masuk ke lift, dan liftnya begitu sempit. Apa yang saudara rasakan? Tak enak sama sekali karena kita lebih suka space yang luas. Tetapi ketika kita harus membatasi diri di lift yang sangat sempit, saya dan saudara kan tentu inginnya segera lepas dari situasi itu. Tapi ada saatnya memang harus ada pembatasan diri. Saya dan saudara dalam situasi pandemi ini, memang kita sedang membatasi diri. Membatasi diri keluar, tidak kemana-mana, membatasi diri dari kunjungan-kunjungan, pergi ke tempat-tempat. Juga membatasi diri dalam banyak hal, termasuk membatasi diri di dalam keinginan. Harus feel content. Feel content adalah sebuah usaha. Untuk saya saudara bisa berkata, Tuhan anugerahmu itu cukup. Anugerahmu itu memadai, cukup bagi aku. So kasih Tuhan, ada saat kelimpahan, ada saat kekurangan. Ada saat kelimpahan kita bersyukur kepada Tuhan, ada saat kekurangan juga mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan feel content itu akan menyelamatkan saudara secara mental. Kita tidak gampang mentally breakdown. Kita tidak gampang putus asa oleh karena memang ada masanya seperti itu. So kasih Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kadang-kadang ambisi kita, kerinduan kita, pengejaran kita terhadap sesuatu itu memang tidak ada remnya. Kita mau lebih dan terus mau lebih, dan sampai satu tahap kita tidak bisa menahan itu lagi dan kita yang hancur. Saya selalu terkesan dengan binatang sejenis macan, yaitu cheetah. Cheetah itu saya selalu kagumi oleh karena binatang ini yang bertutul-tutul itu selalu tahu bagaimana mengendalikan diri. Dia adalah macan ya, sejenis macan yang paling cepat larinya, sprint. Dalam 1 detik, 2 detik itu dia bisa lari begitu cepat mengejar mangsanya. Dan dia akan kejar dengan sangat cepat, tetapi yang sangat luar biasa buat saya adalah ketika dia mengejar binatang buruannya, itu selalu akan ke kiri, ke kanan, lari, dia ngikutin terus, dan satu saat dia berhenti. Dia berhenti oleh karena detak jantungnya sudah begitu cepat. Kalau dilanjutkan detak itu terus-menerus begitu cepat, dia akan jantungnya pecah dan dia mati. Tapi binatang ini paling tahu kapan dia berhenti. Saat dimana dia harus berhenti, dia akan lepaskan. Meskipun tinggal 1 jangkauan, dia berhenti.
Dia tidak akan berkata, karena saya sudah lari begitu panjang, tinggal 1-2 meter lagi, saya kejar. Tidak. Dia berhenti dan dilepaskan binatang buruannya. Kalau saya menyaksikan itu di film-film dokumenter, saya selalu kagum dengan cheetah. Tahu kapan cukup. Tahu kapan berhenti. Tahu kapan relax. Sebab kalau tidak, dianya sendiri hancur dan mati, dan anak-anaknya nggak akan dapat makanan, ditinggalkan oleh dia. Apakah saudara memiliki perasaan discontent hari ini? Kesel, marah, tak habis-habis. Realitanya memang kita masih belum bebas dari pandemi ini. Itu sebabnya kita diajar untuk betul-betul tetap feel content di dalam pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang menyejukkan kita. Dia yang membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kita aman, tenang dalam Dia. Yang keempat, yang terakhir, kita belajar untuk apa? Dalam situasi pandemi ini kita belajar untuk menjadi tough, tangguh. Ini adalah semacam ujian buat saudara untuk tidak menyerah. Untuk menjadi kuat. Maka kita tahu bahwa segala sesuatu akan diuji. Maka ada seorang filsuf yang berkata, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak pantas, tidak layak. Segala sesuatu ada ujian. Kita sekolah ada ujian. Kita mau dapatkan izin mengemudi, surat izin mengemudi, kita juga diuji. Segalanya ada ujian. Dan hidup kita hari ini di tengah-tengah situasi ini kita diuji juga. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di tengah situasi ini? Tetapi ibadah dengan online, kita bisa mengalami Tuhan. Termasuk, apakah saudara bisa mengalami kita menjadi kuat? Kita tough dalam situasi ini. Oleh karena di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7 ada kalimat yang berkata, tetapi buat engkau, buat kamu, hendaklah engkau menjadi kuat, dan hendaklah engkau tidak menyerah. Oleh karena segala usahamu akan diupahi, will get rewarded. Jadi Tuhan itu janji kepada kita. Ketika saudara itu menjadi tough, tangguh, kita tidak gampang menyerah, kata firman Tuhan. Jangan menyerah. Dan nanti dikatakan it's worth it. Semua hasilnya itu juga upahnya akan datang kepada kita. Hari-hari ini adalah hari-hari penuh dengan ujian. Untuk setiap laki-laki, untuk setiap mama, setiap ibu, perempuan, setiap anak-anak, semuanya teruji dan lagi diuji dalam situasi seperti ini. Saudara sekalian, tetapi kita tetap adalah orang-orang yang berharap, oleh karena kita tahu tidak ada badai yang tidak berlalu, tidak ada lorong yang tidak ada ujungnya. Segalanya akan ada waktunya untuk selesai. Jadi kita diajar oleh firman Tuhan ini untuk sungguh-sungguh tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Menjadi tough bukan sekedar jadi tough sendiri, menguat-nguatkan sendiri, tidak. Tapi karena Alkitab berkata Allah menyertai saudara. Kekuatan kita bukan dari kita, tapi kekuatan kita dari Tuhan Allah yang bersama dengan kita di situasi yang sekarang gini ada. Kita menghadapi hidup kita dan masa depan kita. Maka Alkitab berkata kita berharap kepada kekuatan Tuhan. Dan pengharapan dari Tuhan, kata Alkitab, adalah seperti dua hal. Satu seperti jangkar sauh yang ditaruh di laut. Kalau saudara adalah kapal, dia ombang-ambingkan kehidupan ini. Tapi dengan sauh, jangkar dilepaskan, dan dia menjadi sesuatu yang membuat saudara steady, tidak goyang, tidak terseret arus. Kedua, pengharapan itu seperti jendela. Saudara sumpek sekali. Kita rasa tertutup, tapi dia adalah jendela yang terbuka dan saudara bisa melihat keluar. Saudara bisa melihat cakrawala, Anda bisa melihat segala situasi yang menjadi lebih cerah, ceria, dan segar untuk kita sekalian. Maka lewati semuanya ini baru kita tahu kita terbuat dari apa. Apakah kita semakin kuat, semakin dilatih. Dilatih untuk sesuatu yang lebih penting di masa depan. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan tidak ada alasan untuk berkata karena online, karena media, ibadahnya saya tidak bisa kebaktian. Saya tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tidak ada alasan itu oleh karena Allah Tuhan sudah memberi, sudah menyediakan semuanya untuk kita. Tetap growing, tetap belajar, tetap memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan saudara, baik pribadi maupun keluarga, baik usaha pekerjaan maupun pelayanan maupun misi yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan akan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan atas segala sesuatu, atas semesta, atas dunia ini.
Dan kami menggantungkan hidup kami di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Sesuatu yang mungkin kami duga cuma berlangsung 3 bulan, 6 bulan, tetapi masih terus terjadi. Tuhan, kiranya dalam situasi apapun, dalam situasi ini pun kami tetap mengalami Tuhan. Juga ibadah kami, pertumbuhan iman kami, pelayanan kami, misi kami tetap harus jalan. Dan bisa jalan. Karena Kau ada bersama dengan kami dalam segala situasi. Berkati setiap kami. Berkatilah dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.